Halo, kembali lagi di audiobook novel yang berjudul Nona Menikahi Bocah, karya Ria Mariana, pengisi suara Marina Mona Lisa, bab 34, terfitnah. Setelah dibawa ke rumah sakit, Dewa mendapat penanganan. Kepalanya bocor akibat terbentur pembatas jalan. Orang tuanya menunggu di luar dengan panik. Mereka tak lupa menghubungi Nona karena Nona berhak tahu nasib sial suaminya. Nona datang bersama Arsal. Nona begitu panik dan sangat sedih. Sedari tadi dia berdoa supaya Dewa tidak terluka parah dan tidak fatal. Arsal, cari tahu yang menabrak Dewa. Aku akan membuatnya membayar apa yang telah dilakukan kepada suamiku, ucap Nona. Baik Nona. Bara tentu saja datang. Dia juga terkejut mendengar Dewa mengalami tabrak lari. Bara melirik Nona. Nampak ratu wajah kesedihan tergambar jelas. Setelah dokter keluar dan mengatakan jika Dewa tidak mengalami luka serius, tetapi kepalanya mendapat jahitan, mereka bernapas lega. Setelah diperbolehkan masuk, Nona melihat Dewa sudah siuman. Dewa heran, kenapa sang istri bisa tahu? Nona membelai pipi Dewa dan mengeluarkan air mata. Dewa mengusap air mata itu. Jangan menangis, aku baik-baik saja. Kepala bocor begini baik-baik saja? Tanya Nona cemberut. Yang penting hatiku tidak bocor dan masih bisa menampung rasa cintaku padamu, gambal Dewa. Nona tersipu malu. Orang di sekitarnya juga tersenyum kecil. Apalagi orang tua Dewa baru menyadari jika putranya bisa segombal itu untuk menaklukkan hati istrinya. Setelah itu mereka membiarkan Dewa beristirahat. Arsal dan Elara berada di luar. Mereka saling membuang muka pertanda saling membenci. Elara berdecak karena sang papa sangat lama berada di dalam ruangan Dewa. Beberapa saat kemudian, sang papa keluar. Papa lama, ayo pulang, ucap Elara. Tidak ingin melihat Dewa sebentar saja? Tanya Bara. Buat apa? Ucap Elara sambil berjalan menuju keluar. Bara hanya menggelengkan kepalanya. Dia berpamitan kepada mereka untuk pulang sedangkan Nona masih duduk di depan ruangan yang merawat Dewa. Tentu saja, Arsal berada di dekatnya. Melihat Nona sedih, dia juga menjadi tak tega. Anda mau minum, Nona? Tanya Arsal. Ini bukan ulahmu kan? Tanya Nona tanpa menghiraukan ucapan Arsal. Arsal mengernyitkan kening. Wajahnya masih datar, tanpa ekspresi. Kenapa Anda menjadi tidak percaya saya? Tanya Arsal. Tadi pagi kalian bertengkar dan kuharap kau tidak melakukan ini kepada Dewa, ucap Nona. Wajah Arsal masih santai. Dia memainkan jemari tangannya dan tersenyum tipis. Anda sudah mengenal saya lama. Saya kecewa karena semenjak Anda menikah sudah tidak mempercayai saya. Nona menatap Arsal. Pria itu memang masih bersikap biasa dan santai, tetapi Nona juga tahu jika sikap Arsal pemarah dan ingin menang dari yang lain. Tetapi Arsal bisa menyembunyikan ekspresi, wajah dan tubuhnya. Pulanglah, aku akan menunggu Dewa di sini, ucap Nona. Arsal membungkukkan badan. Dia mengikuti ucapan Nona untuk pulang. Saat akan melangkah, tiba-tiba dia menghentikan tanpa membalikkan badan. Saya akan mengundurkan diri jika Anda tidak mempercayai saya. Jujur, saya merasa kecewa dengan Anda. Arsal lantas berjalan lagi meninggalkan Nona yang terdiam. Nona kini sendirian setelah mereka pulang. Suasana lalu lalang di rumah sakit masih terlihat ramai, tetapi hati Nona begitu sangat kesepian. Rasa sedih terus menghampiri. Masalah hidupnya kian banyak dan semakin berat dalam kesendirian. Nona terus mengucap doa, memohon kepada Seta untuk diberi ketabahan dalam menjalani hidup yang pelik ini. Arsal membuka pintu apartemennya. Dia langsung merebahkan dirinya di ranjang empuk. Dia berdecak dan mengacak rambutnya. Bagaimana bisa Nona mencurigainya telah mencelakai Dewa? Arsal mengambil ponselnya yang berada di saku jasnya. Dia menelpon seseorang. Kau bukan yang melakukan ini kan? Tanya Arsal. Maksudmu, kau berusaha mencelakai suami Nona? Tanya Arsal. Orang itu tertawa. Siapa lagi jika bukan Altaf? Untuk apa aku mencelakai bocah tengil itu? Tanya Altaf sambil tertawa kecil. Adikku, Arsal, kau menuduh kakakmu melakukannya?
Bocah seperti Dewa tidak berarti untukku. Untuk apa aku mencelakainya? Menodai tangan suciku saja, ucap Altaf. Arsal mendesis. Dia menutup teleponnya dan mencari tahu siapa pelaku sebenarnya yang sengaja menabrak Dewa. Sebuah notifikasi pesan masuk. Dia segera membacanya. Altaf, bahkan Nona pun tidak mempercayaimu. Adikku yang malang pulang saja ke rumah dan menjadi anjing kecilku. Arsal, brengsek. Aku bukan adikmu. Altaf, hahaha, bagaimana reaksi Nona kalau dia tahu jika kau adalah adikku yang diusir oleh keluarganya dan sudah tidak dianggap lagi? Arsal, aku akan membunuhmu jika kau melakukan itu. Altaf, takut. Arsal membanting ponselnya. Dia ingin sekali menghancurkan Altaf. Altaf adalah orang yang paling dibencinya. Altaf telah membuatnya diusir dari keluarganya. Keserakan Altaf mengorbankan adiknya sendiri. Arsal bangun dan mengambil ponselnya yang sudah ia banting. Arsal menelpon seseorang untuk mencari tahu dalang di balik semua ini. Cari tahu penabrak Dewa tadi siang. Aku ingin malam ini kau sudah menemukannya, ucap Arsal. Baik. Dewa mengerjapkan mata. Kamar rumah sakit ini begitu dingin membuatnya tidak bisa tidur. Dia melihat Nona yang sedang terpaku pada laptop. Dia tahu jika akhir-akhir ini Nona sangat sibuk. Sayang, tanya Dewa. Nona mendongakkan kepala dan mendekati Dewa. Kenapa bangun? Ini masih malam, ucap Nona. Maafkan aku suami tidak berguna. Harusnya aku bisa membantumu dalam situasi seperti ini. Kau pasti kesusahan dalam mengurusi bisnismu sendirian, ucap Dewa. Nona menghela nafas, dia tersenyum kecil. Jangan menganggap dirimu tidak berguna. Kau selalu membuatku tersenyum dan nyaman. Sudah, lanjutkan tidurmu sayang, ucap Nona sambil menarik selimut sampai dada Dewa. Aku wanita kuat Dewa. Aku sudah jatuh bangun sendiri dalam mengelola perusahaanku. Ini bukan pertama kalinya mereka menjatuhkanku. Akan aku biarkan mereka mengambil semua aset milik ayah dariku, tetapi aku akan pertahankan kebun kopi milik ibu kandungku. Mereka belum tahu jika ibuku punya kebun kopi di daerah atas. Jika mereka tahu, pasti mereka akan mengklaim jika itu milik ayah, sambung Nona. Dewa menggenggam tangan Nona. Manik mata biru Nona seakan bersinar. Dewa tahu jika Nona adalah wanita mandiri dan kuat. Kepribadian Nona sangat disukai Dewa. Sayang, jangan pikirkan masalahku. Aku tidak akan jatuh semudah itu. Pikirkan kesembuhanmu saja, ucap Nona. Nona mengecup kepala Dewa dan menyuruh Dewa tidur. Nona kembali melihat laptopnya. Pergerakan penjualannya yang semakin menurun karena supplier terus menyetop bahan baku pembuatan barang mebelnya. Nona terus mendapat telepon dari toko. Mereka mengklaim akan mencari produsen lain jika perusahaan Nona tidak segera membuatkan barang pesanan mereka. Di sisi lain, Arsal sudah bersama orang di balik insiden penabrakan Dewa. Sebelum menyerahkan kepada polisi, dia menginterogasi sendiri. Siapa menyuruhmu? Tanya Arsal. Maafkan saya tidak sengaja menabraknya. Saya akan bertanggung jawab dengan biaya pengobatannya, ucap pria muda itu. Tidak mungkin. Jika itu kecelakaan tanpa kesengajaan, kau pasti sengaja menabraknya. Jujur saja. Aku akan berimu uang yang banyak jika kau jujur, ucap Arsal. Tapi jangan laporkan saya ke polisi. Saya mohon. Sebentar lagi polisi juga akan datang menjemputmu. Setidaknya kau sudah mengantongi uang dariku untuk keluargamu yang berada di kampung, ucap Arsal mendadak menyeramkan. Sebenarnya yang menyuruh saya adalah... Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.